bapaknya. Sekilas tidak ada yang berbeda dengan bocah kecil berambut keriting ini, Mailani Amelia Damayanti atau yang sering dipanggil Amel. Amel dan Sringatun adalah anak dan ibu. Sama halnya dengan hubungan orang tua dan anak pada umumnya, keduanya begitu dekat. Amel dan Mama terlihat begitu bahagia, walaupun sebenarnya mereka sedang tidak memiliki nasi dan lauk untuk makan hari ini. Mereka pun harus mencari bahan makanan di sekitar rumah untuk dimasak. Apa itu? Gude. Mau buat apa? Buat sayur. Emang enak? Enak. Tinggal di Dusun Miri, Gedawung, Kismantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, keduanya mudah untuk mencari bahan makanan di kebun milik tetangga. Berbekal pisau kecil dan besek bambu, dengan teliti Amel mencari tanaman kacang gude yang sudah matang. Satu persatu gude yang sudah berwarna hitam, Amel ambil dan dikupas. Buat sayur. Emang enak? Enak. 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 Apa rasanya? Rasanya kalau masih gini manis. Kalau dimasak? Kalau dimasak ya gurih. Bukan hanya gude, Amel dan Mama masih harus mencari singkong. Di saat tak memiliki uang untuk membeli beras, Amel kerap kali membantu Mama mencari singkong untuk diolah menjadi tiwul. Weh, gede. Buat apa itu, Mel? Buat nasi. Nasi apa? Nasi tiwul. Enak. Enak. Kenapa mau nyabutin singkong? Biar punya nasi. Ya, membantu mencari bahan makanan untuk dimasak tak menjadi beban bagi bocah berusia 10 tahun ini. Tangan kecilnya harus terampil mencari dan membantu mama dan kakek neneknya untuk makan sehari-hari. Singkong yang ia petik bersama Mama dicuci bersih. Dengan perlahan dan hati-hati, Amel mengolah singkong menggunakan parutan kelapa. Bisa masak dari siapa diajarinnya? Dari mama. Dari Mama. Ngeliatin apa gimana? Liatin. Ngeliatin Mama masak? Iya. Jarum-jarum tajam yang menempel pada papan parutan kelapa tidak ia hiraukan. Amel hanya ingin membantu Mama dan Embah yang sudah lelah mencari batu sejak pagi. Amel, itu kan tajam. Nggak takut? Enggak. Tapi pernah nggak kena tangan? Pernah. Apa? Gimana rasanya? Ya pedih sih cuma sebentar. Bocah kecil ini bukannya ahli memasak. Namun saat-saat memasak, ia jadikan tempat bersenda gurau. Bulatan parutan singkong yang ia buat, bahkan ia jadikan guyonan. Hebat sekali. Hanya dengan parutan singkong, parutan kelapa, dan gula merah, Amel membuat camilan jemblem. Ia berharap jemblem buatannya nanti mampu sedikit mengurangi kelelahan Mama dan Embah.
Aduh. Kenapa itu? Kenapa Mel? Kepelatihan minyak. Oh, sering kena. Sering. Ya, kompor tradisional inilah yang menemani Amel memasak. Rasa panas dan percikan minyak goreng tak menjadi halangan Amel. Nah, jemblem buatan Amel sudah matang. Kemudian Mama membantu memasak nasi tiwul dan sayur gude untuk dimakan bersama. Mbah, ini Amel buatin jemblem. Mbah, didahar. Ya, meski tak ada daging, susu dan makanan mewah lainnya, nasi tiwul dan sayur gude sudah cukup untuk mengisi perut keluarga ini. Ya, makan bersama merupakan hal terindah bagi keluarga sederhana ini. Terkadang sisa makanan diberikan kepada ayam jago kesayangan. Namun hari itu, ayam jago berkaki pincang kesayangan Amel menghilang saat akan diberi makan. Mama meminta Amel mencari. Amel mencari di sekitar rumah. Dengan wajah panik, Amel mencari di semak-semak dekat sungai dan kebun. Mama yang marah karena Amel tidak menjaga ayam jago kesayangannya itu makin membuat Amel bingung. Di dekat rumah, yang Amel temukan hanyalah bulu ayam berwarna hitam yang mirip dengan ayam jago miliknya. Ingat bapaknya. Kelompok prank kana barang kalau mudu ana ke undangan telukan nek ra diceluk ya ra anu. Amel. Lelah mencari dan perasaannya yang kalut, Amel hanya bisa terdiam dan bingung. Tiba-tiba suara Mama memekakkan telinga Amel. Mel. Iki lho pipi temu isan. Dengan wajah sedikit kesal karena hampir kehilangan ayam jago kesayangannya, Amel hanya terdiam dan mengelus ayam jagonya sambil memberinya makan. Amel sempat berpikir ayam jago kesayangannya menjadi santapan biawak yang kerap kali muncul dan memakan ayam miliknya. Apalagi rumahnya begitu dekat dengan sungai. Melihat Mama dan kakek neneknya bekerja sebagai pemecah batu, tanpa paksaan dari siapapun, Amel pun membantu mengumpulkan batu. Ya, niatnya begitu mulia, bekerja dan ingin mendapatkan uang untuk membelikan Mama kompor. Karena selama ini Amel telah merasakan sulit dan lamanya memasak menggunakan tungku dan kayu bakar. Ya, kadang-kadang sih kalau capek minta pijit mama. Terus kalau udah gantian mama aku pijitin. Ya, Amel membantu bekerja setelah bapak meninggal saat usianya 6 tahun. Dan Mama menjadi tulang punggung keluarga. Ya, biasanya kan kalau ada bapak kan dicariin uang, naik truk, nyariin pasir itu. Terus dulu mama juga kerja kayak gitu, tapi sekarang udah enggak. Ya sedih. Sedih kenapa? Karena melihat mama itu cari nafkah sama mbah itu sendirian. Jadinya Amel bantuin. Apa yang Amel ingat dari bapak? Bapak kan sering ngajakin Amel jalan-jalan. Pengen meluk
meluk bapak nggak sih? Pengen. Pengen. Terus kalau ada bapak gimana? Mau ngomong apa? Udah bapak pengen Pengen minta apa? sesuatu. Amel tak sanggup menahan dan tak sanggup berkata-kata. Kelingan bapak. Bapak, mungkin kini kau sudah tenang di sana. Amel rindu. Kini tangan ini tidak hanya meminta, Pak. Kini Amel bekerja membantu Mama. Andaikan kau masih ada di sini, ingin Amel genggam tanganmu. Pesan bapak ya biasa aja, cuman ngasih uang jajan aja buat dia, tapi dia nggak ikut kerja. Ada bapaknya, tapi kalau semenjak bapaknya nggak ada, ikut nyari batu. Capek juga Bu Amel Bu. Ya kalau capek bilang nggak mau bantuin, nanti sore aja gitu. Kalau pas libur sekolah itu pagi juga ikut kali. Batu-batu yang sudah terkumpul segera dipukul-pukul menjadi potongan-potongan kecil. Biasanya dalam 1 bulan, Amel, Mama, Nenek, dan Kakek hanya mampu mengumpulkan batu sebanyak 1 bak mobil pickup. Hasil menjual batu pun hanya Rp120.000. Dan hasil inilah bekal hidup mereka. Pernah. Kemarin Kena apanya? kena ini. Kena pipi. Iya. Terus gimana? Sakit gitu. Enggak. Enggak. Berdarah kan? Enggak. Emang buat apa sih ngumpulin batu? Dijual. Buat buat beli makan. Buat beli lauk. Ya pokoknya kebutuhan sehari-hari. Namun jika mereka tak mampu memenuhi kebutuhan jumlah 1 bak mobil pickup, biasanya mereka menjualnya dengan karung. Adik, ini Iya. batunya sekarangnya dijual berapa, Dek? 1 karung. Biasanya jualnya 2 karung. Bakarnya. Aku mungkin Ya, kekuatan mereka memecah batulah yang menjadi tolak ukur penghasilan penyambung hidup. Oke. Cukup, Dek. Kita mau, Dek. Pas hari, Dek, 2 karung. 25.000 ya. Oke. Oke, hitung, Dek ya. Pas enggak? Pas ya. Uang yang Amel dapatkan sedikit ia sisihkan untuk menabung. Tujuannya satu, memberikan hadiah untuk Mama yang sudah sabar dan bekerja keras untuknya. Cita-citanya mau jadi apa nanti? Mau jadi dokter. Kenapa? Soalnya bisa nyembuhin orang yang sakit. Emang kenapa waktu itu bapak sakit Amel nggak tahu? Ya nggak tahu waktu itu Amel lagi main. Bapak itu masuk angin gitu, terus dibawa ke rumah sakit ke Bogor. Kalau Amel jadi dokter berarti waktu itu Amel harusnya bisa nyembuhin bapak ya? Iya. Pengen bisa nyembuhin ya?
Bangun pagi dan menimba air dari sumur untuk mandi menjadi hal biasa bagi Amel. Tangan kecilnya menarik tali timba dengan kuat memenuhi bak air. Di sumur umum inilah Amel dan keluarga mandi, bergantian dengan warga lainnya. Itu sebabnya ia harus bangun lebih awal agar tidak terlambat ke sekolah. Amel mandi sendiri. Iya. Iya, kalau bangun pagi mandi sendiri, kalau bangun kesiangan dimandiin mama. Oh, biar cepet gitu ya. Iya. Nggak dingin? Iya. Menyiapkan buku untuk sekolah dan memakai sepatu sendiri sudah menjadi hal biasa yang ia lakukan. Amel mau sekolah? Iya. Sendirian? Iya, kan temennya kadang-kadang diantarin, kadang-kadang enggak, udah jalan tadi, udah jalan dulu. Oh, jadi Amel ini jalan kaki ke sekolah? Iya. Nggak takut sendirian? Enggak. Capek nggak? Enggak. Kelas berapa sih Amel sekarang? 4. Naik kelas 4 ya? Iya. Di sekolah banyak temennya nggak? Banyak. Banyak. Ya, Terus kalau di sekolah, Amel suka sekolah nggak? suka. Kenapa? Karena banyak teman, bisa main, bisa belajar. Berjalan menelusuri jalan kampung menuju ke sekolah, Amel melihat banyak teman-temannya yang pergi diantar oleh bapak mereka. Iri dan rindu bapak. Namun kesedihannya mengingat bapak tak ia hiraukan. Bertemu dengan teman-teman sekolahnya dalam perjalanan mampu mengobati kesepiannya. Ya, meski kondisi ekonomi menjadi masalah utama keluarga, Amel tetaplah bersekolah demi cita-cita. Bahkan semangatnya untuk sekolah begitu tinggi. Amel capek nggak sekolah tadi? Seneng? Kenapa? Ini temennya kan? Main ya? Iya. Amel emang kalau sekolah cita-citanya mau jadi apa nanti? Mau jadi dokter. Kenapa? Soalnya bisa nyembuhin orang yang sakit. Emang kenapa waktu itu bapak sakit Amel nggak tahu ya? Dia nggak tahu waktu itu Amel lagi main. Terus? Terus tiba-tiba mama itu waktu itu cari uang, cari pasir di kali ya. Terus waktu itu adik iparnya mama itu manggil mama, katanya itu bapak itu masuk angin gitu, terus dibawa ke rumah sakit ke Ponorogo. Kalau Amel jadi dokter berarti waktu itu Amel harusnya bisa nyembuhin bapak ya? Iya. Pengen bisa nyembuhin ya? Kangen nggak sama bapak? Kangen. Kangen. Kangen dari apanya? Lihat Apa? Jalan-jalan sama bapak. Apa yang paling dikangenin? setiap sore kan waktu bapak ada kan bisa jalan-jalan, bisa diajak kemana-mana, jadi Ya, menjadi dokter adalah cita-cita Amel. Bocah kecil yang kehilangan sosok bapak karena sakit yang datang begitu tiba-tiba. Hari ini Amel ingin memberikan sesuatu kepada mama. Hasil keringatnya menjual batu yang ia sisihkan, celengan Pokemon biru kesayangannya pun ia bongkar. Selembar demi selembar uang ia benahi dan ia hitung. udah boleh buat beli kompor. Iya. Iya, Buat siapa emang kompornya? buat mama. Kenapa sih Amel pengen banget beliin mama kompor? Biar masaknya tuh nggak susah, sama biar nggak kecapean. Kalau sekarang? Sekarang udah mau beli.
Tanpa sepengetahuan Mama, Amel menyiapkan hadiah di rumah. Kompor untuk memasak agar Mama tidak lelah untuk menyiapkan makanan. Dan Amel pun bisa membantu memasak lebih cepat lagi. Atas kegigihan dan kasih sayangnya, mewujudkan impian dan membahagiakan Mama, menunjukkan bahwa hidup adalah perjuangan. Amel, bocah pemecah batu, menjadi contoh anak yang kehilangan tulang punggung keluarga dan menjadi bocah pejuang.